Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharis Aroza dari Fakultas Syariah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menyampaikan resuman materi dari eh, kegiatan PBAK Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Resum materi yang pertama yaitu dari Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA. Di sini beliau memaparkan tentang transformasi UIN Maulana Malik Ibrahim. Sebelum menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Malang ini berasal dari Fakultas Tarbiyah di IAIN Yogyakarta, yaitu pada tahun 1961. Pada tahun 1965 berubah atau pindah ke Fakultas Tarbiyah di IAIN Surabaya, dan pada tahun 1997 pindah ke Malang dan berganti nama menjadi STAIN atau Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang. Selanjutnya pada tahun 2002 STAIN Malang ini berganti nama menjadi Universitas Islam Negeri Sudan, yaitu pada tahun 2002, dan berganti nama lagi pada tahun 2004 menjadi UIN Malang. Hingga pada akhirnya Universitas Malang ini berubah nama menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2009 yang diresmikan oleh Bapak Presiden ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun misi dan misi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yaitu mempunyai misi terwujudnya pendidikan tinggi yang integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Sedangkan misinya yaitu mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan berdaya saing tinggi, dengan selalu berlandaskan dengan kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. UIN Malang adalah perguruan tinggi Islam negeri yang pertama kali memadukan antara pendidikan tinggi atau universitas dengan pendidikan pesantren atau ma'had, yang mana bagi mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Malang ini diwajibkan untuk bertempat tinggal di ma'had selama 1 tahun. UIN Malang mempunyai rencana jangka panjang untuk pengembangan universitas selama 25 tahun ke depan, yang mana sudah dimulai sejak tahun 2010 untuk menjadikan UIN Malang bertaraf internasional, yang mana UIN Malang ini mempunyai rencana pengembangan universitas dengan membangun gedung baru yang berada di Kota Batu, yang nantinya gedung tersebut akan membentuk lafaz basmalah. Kemudian materi selanjutnya dari Dr. Haji Ahmad Yasin MAG. Di sini beliau menyebutkan bahwasanya menjadi mahasiswa di UIN Malang itu tidak gampang. Seseorang yang dapat menjadi mahasiswa di UIN Malang adalah mahasiswa pilihan. Maka mahasiswa baru di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diharapkan untuk membayangkan seperti apa kampusnya, dikarenakan semester ganjil ini masih dilaksanakan secara daring atau virtual. Sebagai mahasiswa baru, kita diharuskan untuk mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kampus UIN Malang berbeda dengan kampus-kampus yang lainnya, apalagi dengan kampus perguruan tinggi umum. Dikarenakan kita harus menyiapkan secara mental spiritual, maka indikatornya ada 3, yaitu yang pertama berpikir ilmiah. Mahasiswa harus melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SLTPA menuju model pola belajar di perguruan tinggi, karena itu harus berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan baik umum ataupun keagamaan. Yang kedua, kita harus berpikir positif, selalu berperilaku positif, bukan sekedar punya pikiran, tapi harus diwujudkan dalam bentuk perilaku positif. Indikator berperilaku positif bagi mahasiswa adalah tampil dengan gaya
khas mahasiswa, yaitu berbicara sopan, berpenampilan sopan, dan berpakaian sopan dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kita harus menjadi mahasiswa yang kreatif, selalu tampil dalam memerankan diri di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai kemampuan, dengan berbagai macam kreativitasnya. Dan yang terakhir, beliau menyebutkan janganlah menjadi mahasiswa yang kutu buku saja. Kita diharuskan untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di universitas, baik kegiatan intra ataupun ekstra. Materi yang selanjutnya yaitu materi yang disampaikan oleh Dema UIN Malang, yang disampaikan langsung oleh Presiden Dema. Dema UIN Malang atau Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Malang merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa level universitas. Adapun fungsi dari Dema Universitas ialah 1. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. 2. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Sedangkan tugas-tugas dari Dema yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Di dalam menjalankan tugas-tugasnya, Dema dibantu oleh beberapa kementerian, yaitu ada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan yang terakhir yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi. Disampaikan oleh Ketua Senat Mahasiswa atau SEMA. SEMA adalah organisasi kemahasiswaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Adapun visi SEMA yaitu terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi dari SEMA sendiri yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Adapun tugas-tugas dari SEMA antara lain mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh DEMA Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang terkait yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA Universitas, menjadi mitra kerja DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Adapun wewenang-wewenang SEMA yaitu antara lain membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk melaksanakan pemilwah dan mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA Universitas, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, meningkatkan dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Materi selanjutnya yaitu materi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasanuddin M.Hum, anggota DPR RI dan termasuk sekjen dari Partai PKB. Beliau memberikan materi tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Di sini beliau menyampaikan bahwasanya sebagai seorang mahasiswa, terlebih mahasiswa Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kita jangan malu bilang sebagai alumni UIN agar stereotip lulusan UIN tidak hanya menjadi ustadz. Lulusan UIN Malang ini pun bisa menjadi anggota DPR. Alumni UIN Malang itu bisa berkiprah di mana?
saja. Beliau kemudian menyampaikan tentang COVID-19 yang telah menjadi pandemi pada saat ini. Beliau menyampaikan sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksin agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin prokes. Orang Indonesia banyak sekali yang kurang disiplin prokes, jadi COVID di Indonesia ini masih sulit hilang. Dan tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu juga rendah. Memakai masker saja susah, apalagi sembuh dari COVID-19. Pertumbuhan ekonomi karena COVID pun menjadi turun. Semua negara turun, tapi Indonesia sudah mengalami kenaikan dari year of year. Kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya pembeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli, lalu terjadi inflasi tipis dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal tahun 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021. Kalau dampak di sektor pendidikan, yaitu banyaknya yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan juga karena persepsi orang tua mereka. Lalu kebijakan sektor pendidikan di pandemi ini adalah memberikan kuota data internet, bantuan subsidi BLT dan lain-lain. Bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2,3 triliun untuk anggaran pendidikan. Agar kita bisa tatap muka, kita harus melakukan kolaborasi agar terselesaikannya wabah ini. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemik, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak di dunia. Adapun kekuatan-kekuatan pengubah dunia yaitu ada 3, antara lain kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Adapun peran dan peluang Universitas Islam Negeri dalam masa depan nanti yaitu arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri menjadi kekuatan sosio-teknopreneur, dan terakhir epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatis. Cara menjadi generasi unggul yaitu keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, dan kesalehan atau peduli sosial. Barang siapa yang mampu menguasai dunia, mau menguasai dunia harus dengan ilmu, mau menguasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya maka kuasailah dengan ilmu. Materi yang terakhir yaitu materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Basri MA PhD dengan tema modernisasi beragama dalam bingkai NKRI. Apa sih itu modernisasi dalam Islam? Definisi modernisasi secara etimologi wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, ataupun berkeadilan. Secara terminologi, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagamaan, toleransi, dan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks serta konteks. Dasar teologi yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah dan beberapa hadis, surat Al-Baqarah ayat 143 dan beberapa hadis dalam kitab Sahih Bukhari. Kenapa modernisasi penting ada di Indonesia? Yaitu sebagai karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historisasi Islam di Indonesia, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan dan harmoni, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika.
Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global baik secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagamaan masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda modernisasi Islam seperti konflik Palestina dan Israel, aliansi politik Arab Amerika, masalah minyak, oil, dan politik despotisme and hypocrisy. Peran mahasiswa UIN Malang, yaitu mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda modernisasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip modernisasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Mungkin cukup sekian tugas resum materi PBAK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.